beserta rombongan dari Pemkab Kabupaten Gaza Selatan. Demikian pun selamat datang kepada pemerintah Kecamatan Tarenan, Pak Camat Tarenan, Bapak Hizki Abodo Esos bersama rombongan yang ada. Demikian pun Kapolsek Tarenan, Bapak Ibtu Antonius Tumelaka bersama anggota yang sudah ada. Selamat datang para hamba Tuhan, bahkan semua yang terundang yang tidak akan disebutkan satu persatu. Selamat datang. Demikian pun Ibu Wakil Bupati turut hadir, selamat datang. Dan seluruh jemaat yang boleh hadir, selamat datang. Selamat kita mengikuti ibadah. Dalam persiapan kita menyambut ibadah, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Mari kita bersembah sujud kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan serta memuliakan nama-Nya. Hormat bagi Allah. Ditahbiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11 bagi nas pembimbing kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab
Jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sungguh lembut Tuhan Yesus mengampuni. Pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengadu kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya Tuhan, benar. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Biar bercatat. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-13
sampai 27. Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 13 sampai 27 ditulis demikian. Keesokan harinya, dululah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang buruk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Jadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian bacaan firman Tuhan akan disambung dengan pujian yang telah disiapkan. Memiliki kebutuhan antara lain kebutuhan untuk didengar oleh orang lain. Ya tuh begitu tuh kalau mau jujur tuh. Siapa di antara orang yang nggak suka orang lain mau dengar? Pastilah semua orang suka orang lain mau dengar. Itu salah satu kebutuhan kita. Dan kalau orang baku dengar akan menyenangkan hati, baik pribadi maupun orang lain.
Nah, orang kalau bicara senang, bicara soal perasaan, nah ini sangat sensitif. Orang bisa bilang kita baik-baik, mereka orang singgung, tapi perasaan abu kal abu. Karena perasaan itu sangat penting. Kita biasa kalau mau sambutan bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih. Tapi asal memang audiensnya atau yang badengar itu betul badengar. Kemarin saya hadir dalam acara malam penghiburan di kedukaan. Ribut sekali. Sedang kita ada bicara, kalau ada pendengar apa ada bicara. Makanya 1-2 kata saja bisa bicara tak pulang. Kita kurang pesan patuh DP pun tua. Nah ini camat juga mesti sampaikan. Soalnya di kecamatan ini, Kecamatan Tereran, belajar menghargai orang lain. Tolong bekudenya. Kita pe ajudan suriki basilat di muka da sen-sen supaya badiang sedikit doya pakai. Kita pikir ini baru kelar ibadah malam penghiburan. Maksudnya buku dengar begini kira-kira menjadi apa? Nah, apa yang saya ungkapkan tadi sebenarnya itulah juga yang diceritakan dalam bacaan kita tadi. Soal komunikasi yang dilakukan antara seorang mertua terhadap menantu. Jitro, seorang imam di Midian yang melihat tentang pekerjaan yang dilakukan oleh menantunya Musa. Manakala orang-orang Ibrani, orang dulu kok memang waktu keluar dari Mesir disebut mereka orang Ibrani. Sekalipun memang sebelumnya mereka telah disebut Israel di zaman dari Yakub. Ketika mereka berada di padang gurun Sinai, maka ada sebuah kejadian yang dilihat langsung oleh Jitro, yakni tugas yang dikerjakan oleh Musa untuk mengadili perkara-perkara orang-orang Ibrani. Dan strategi yang dimainkan oleh Musa sebenarnya adalah sebuah strategi single fighter, bekerja sendiri, yang menurut pandangan daripada Jitro ini tidak efektif dan tidak efisien. Pencapaian tujuan sulit untuk dicapai karena begitu besar energi yang dikeluarkan sementara hasil yang didapatkan sedikit. Tidak klop, berarti manajemennya keliru, leadershipnya tidak jalan. Apa kepemimpinannya, ilmu kepemimpinannya tidak jalan gitu. Dan kemudian berdasarkan analisa yang dilihat oleh Jitro ini, dia mengusulkan sesuatu kepada Musa. Tidak benar kerjamu seperti ini. Engkau akan kelelahan sendiri dan umat yang berdiri di hadapanmu juga akan kelelahan. Dan bayangkan kalau satu hari Musa duduk di hadapan bangsa yang berperkara dan mereka di sana berdiri terus di hadapan Musa. Kan ini ada kursi di padang gurun. Sedangkan Musa ketambah dulu belum tahu kalau kursi sama dengan tupel sudah dulu akan. Belum tentu kalau sama. Paling batu. Tidak efektif dan tidak efisien. Berkaitan dengan waktu juga nggak kena, hasilnya juga nggak kena. Oleh sebab itu dia mengusulkan strategi yang harus dimainkan oleh Musa, yakni pendelegasian kewenangan. Sebenarnya salah satu strategi ilmu manajemen sebenarnya ada di sini. Bacanya.
Yitro mengusulkan agar supaya dia melibatkan, memobilisasi semua potensi sumber daya manusia yang ada di Israel ini atau pada orang Ibrani, dengan memilih orang-orang yang ada dalam kriteria, dalam kategori yang dipasang. Kategori yang dipasang oleh Yitro ini adalah, pertama, orang yang mesti cakap. Orang yang cakap adalah orang yang memiliki kemampuan inteligensia, tapi juga terampil memainkan apa yang dia pahami dalam inteligensi. Orang yang pintar dan terampil. Tapi kecakapan atau kepandaian dan keterampilan itu belumlah cukup. Harus dilengkapi dengan hal yang sangat esensial dan mendasar, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia pintar, terampil, tapi juga takut akan Tuhan. Di samping takut akan Tuhan, orang itu, karena kalau orang takut akan Tuhan, maka orang itu adalah orang yang jujur, dapat dipercaya, akuntabilitasnya baik, mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, memiliki sense of responsibility. Karena dia ada sense of belonging, rasa bertanggung jawab dan rasa memiliki. Dan kemudian dia adalah orang yang tidak cinta akan uang. Nyandak mudah tergoda sehingga dia mudah untuk disuap. Karena orang yang mudah disuap adalah orang yang bisa membelokkan arah kebenaran. Makanya Alkitab bilang akar daripada dosa adalah cinta akan uang. Uang tidak salah, tapi yang salah adalah orang yang terlalu cinta akan uang. Semua dinilai dari segi materi. Itu bahaya. Kalau dia mau backing, dia mau reke dulu berapa kamu dapat. Kalau dia melakukan sesuatu, dia akan menilainya dari segi uang. Dari apa yang diungkapkan ini sebenarnya mau dikatakan bahwa cara kerja daripada Musa sekalipun dia telah bekerja keras tidaklah cukup. Musa harus bekerja secara cerdas. Kecerdasan Musa haruslah mampu dituangkan dalam bentuk pola kepemimpinan yang membagi kewenangan kepada orang lain. Itu tugas pemimpin. Pemimpin juga antara lain memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Makanya kita banyak kali bilang tugas pemimpin adalah mengajar, mendidik, melatih, mendelegasikan, dan meregenerasikan. 5 hal minimal. Sekali lagi, kerja keras tidaklah cukup. Harus kerja cerdas. Tapi juga harus disempurnakan dengan kerja ikhlas. Sebuah keikhlasan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Dan tujuan yang dimaksudkan dalam bacaan kita ialah supaya umat Israel bisa pulang dengan puas dan senang. Nah, apalagi kalau bilang puas dan senang? Perasaan. Sekalipun perasaan tiap orang berbeda-beda. Apalagi kalau bicara soal rasa puas. Ada orang yang puas makan 1 piring puas. Ada orang 5 piring belum puas. Itu cuma gambaran saja ya, berbeda. Tapi tingkat kepuasan yang dimaksudkan supaya tidak akan memperkecil ruang lingkup persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Israel.
Itu salah satu tanggung jawab daripada seorang pemimpin. Yang luar biasa lagi adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Yitro ini didengar oleh Musa. Siapa sih Yitro dibandingkan dengan Musa? Musa seorang yang terpelajar. Dia memiliki pendidikan dalam istana Firaun. Dari kecil memang dia seorang pangeran. Kemudian dia memiliki pengalaman dengan melihat kondisi yang terjadi di Mesir dan orang-orang Ibrani waktu membangun bangunan atau kota-kota, ya, apalagi dalam pembangunan kota Ramses, ya. Nah ini kemudian yang ketiga, Musa telah memimpin umat Israel keluar dari sebuah kesulitan yang besar di Mesir, melewati laut Teberau dan telah sampai di satu tempat dataran Gunung Sinai. Itu dataran Sinai itu padang pasir, tidak ada pohon di sana. Angin tiup masuk di biji mata dan hidung dan telinga tuh pasir. Karena dia sejauh mata memandang semua gurun pasir. Artinya bahwa ini menggambarkan tingkat kesulitan yang betul-betul sulit. Mau nyaman bagaimana orang mau tinggal dalam kondisi seperti ini? Potensi masalah banyak. Dia sudah punya pengalaman dengan hal itu, tetapi dia bersedia mendengar apa yang disampaikan oleh Yitro. Artinya Musa ini sekalipun dia hebat, dia tergolong orang yang rendah hati, suka badengar. Karena dia tahu bahwa badengar akan memperlengkapi dia. Badengar akan membuat dia memiliki kemampuan-kemampuan baru, akan memperkaya dia dari hal-hal yang belum dia ketahui menjadi hal yang diketahui dan dapat dilakukan. Nah, sekali lagi, untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentang kepuasan daripada umat Israel, tetapi juga yang lebih penting ialah supaya Musa mewakili orang Israel di hadapan Tuhan, menjadi perantara, bentara, maka Musa harus melakukan hal itu. Mencapai tujuan harus memainkan sebuah strategi yang jitu, dan menyusun sebuah strategi harus melibatkan orang lain yang solid dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Itu juga lah sebenarnya yang mau disampaikan bagi kita yang bersyukur bersama di hari ulang tahun Jemaat ke-184 yang ke-57 Provinsi Sulawesi Utara dan ke-87 dari Gemim Bersinode. Lengkap ini 3 perayaan. Tapi dalam suasana sukacita ini, Gemim sementara mempersiapkan diri untuk melanjutkan kerja pelayanan dengan mempersiapkan orang-orang yang terlibat dalam kerja pelayanan. So minggu datang 15 dan 17 pemilihan dalam lingkup Gereja Masehi Injili Minas. Orang bersyukur dengan ulang tahun yang menandakan bahwa berkat Tuhan bagi kita ini sudah luar biasa. Tetapi ingat, perayaan ini penting, tetapi jauh lebih penting lagi melanjutkan karya penyelamatan yang dikerjakan Kristus, yang membuat gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang seterusnya. Salah satu strateginya adalah memilih orang-orang yang dilibatkan dalam kerja pelayanan. Bagaimana memilih? Ingat baik-baik, ini kriteria. Memang juga di dalam katekisasi bakal calon, so bilang-bilang ke kriteria. Malah lebih lengkap lagi. Di Titus dan Timotius,
Itu lebih lengkap. Tapi secara umum sebenarnya mau dikatakan bahwa orang mesti pilih baik-baik, jangan salah pilih. Nanti yang pertama orang mau lihat adalah orang-orang yang cakap, orang yang memiliki kemampuan kognitif, tapi juga yang memiliki kemampuan psikomotor, pintar secara inteligensi dan terampil. Tapi lebih daripada itu ialah landasan utama adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena kalau orang takut akan Tuhan, dia akan memiliki afektif atau sikap yang baik. Itu tuh udah bilang mentalitas. Orang punya perilaku yang baik. Yang antara lain, kalau orang punya perilaku yang baik adalah orang itu dapat dipercaya karena jujur. Orang itu adalah orang yang tidak bakureken. Sebab sekarang saudara-saudara ada orang bodoh bareken marpang bakureken. Ada orang sekarang seperti itu. Di sekolah dia bodoh bareken, mar kalau pembakureken jago. Kalau so banyak dia kerjakan, dia pikir, aduh, kalau begini tapi waktu. Nah ini susah kalau dalam pekerjaan pelayanan. Kita diingatkan tentang hal ini. Semata-mata untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan bersama, yaitu agar hubungan yang baik antara umat dengan Tuhan terpelihara. Dan agar supaya jemaat senang. Jadi teman-teman Persus, jangan lupa tuh tugas. Bikin jemaat senang, terutama Tuhan senang. Nah, jemaat, kalau ada Persus yang nyandak bikin senang jemaat terutama Tuhan, nggak usah pilih mau ikut. Maka kalau di sini kan semua bikin senang jemaat kan. Kalau kata begitu mesti pilih ulang begitu. Paling tidak sebenarnya kita mau diingatkan tentang sebuah soliditas kita, kebersamaan kita untuk memahami bahwa tugas tanggung jawab ini tidak mungkin dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja atau cuma satu orang. Melainkan harus dikerjakan oleh kita bersama dalam sebuah kolegialitas. Apa kotek jadi maksud DP nama itu? Kepemimpinan kolegial, bukan single fighter. Kita tidak bicara soal top down atau bottom up, bukan, tapi kolektif kolegial. Satu dengan yang lain menyadari tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan pekerjaan pelayanan, yaitu untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membuat warga jemaat semua senang. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan senang bukan mau menyenangkan pribadi-pribadi jemaatnya, enggak. Semua senang. Sebab kalau semua baku senang, kurang itu masalah. Ya. Maka kalau jemaat ada nyanak baku senang, ini masalah. Kita diingatkan tentang tugas tanggung jawab yang harus kita lanjutkan dalam rangka mengungkapkan sebuah syukur kita ketika kita merayakan ulang tahun jemaat. Orang bukan cuma mau reken dan mau ingat apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sampai berusia 184 jemaat Immanuel. Bukan cuma begitu. Tapi lebih daripada itu, ada sebuah kesediaan yang lahir dan tumbuh dari hati dan pikiran kita untuk menumbuh kembangkan jemaat ini, mewujudkan jemaat yang misioner di kemudian hari. Jangan cuma berpikir, sebab apa yang kita tabur hari ini itu yang akan kita tuai hari besok. Masa depan kita ditentukan oleh masa kita.
Dan kalau kita mengharapkan hari esok lebih baik dari hari ini, atau masa depan lebih baik daripada hari ini, maka tugas tanggung jawab kita hari ini kerjakan sekarang, jangan pernah tunda hari besok. Saya seringkali katakan, karena Alkitab mengajar kita bahwa hari besok memiliki kesusahan tersendiri. Kalau hari besok kita memiliki kesusahannya, maka hari ini pun pasti kita ada kesusahannya. Oleh sebab itu jangan pernah kita tambahkan kesusahan hari ini kepada kesusahan hari besok. Orang pantai bilang susah memalendong kalau begitu. Tugas tanggung jawab kita selesaikan sekarang, kerjakan sekarang. Tentu dalam pemahaman kolektif kolegial. Dalam pemahaman kita bekerja bersama dan sama-sama bekerja. Dalam rangka sekali lagi mencapai tujuan kita, yaitu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Kalau kita mengerjakan hal yang demikian, maka telah sampailah kita kepada sebuah kesediaan dalam sebuah pemahaman tentang ebed. Bahasa Ibrani-nya ebed, hamba. Dalam bahasa Yunani, doulos. Dan pelayan. Dalam bahasa Yunaninya diakonos, diakonein dan seterusnya. Yang memberikan pengertian bahwa seorang hamba adalah seorang yang mempunyai kewajiban tetapi tidak memiliki hak. Seorang sebagai hamba, seorang punya kewajiban, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Tuhan yang dimaksudkan adalah dalam bahasa Yunani Adonai, Tuhan. Dan kita tidak punya hak sekecil apapun untuk mengubah perintah Tuhan kita itu dalam tugas tanggung jawab kita. Yang kedua ialah sampailah kita kepada sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan atau diakonos, yaitu melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan orang lain. Itu pelayan. Anda mau periksa di definisi manapun, pokoknya itu dia tujuan. Kalau kita tiba kepada hal yang demikian, maka seperti Musa yang memberi diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, yang diwujudkan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang imam, maka akan mewujudkan sebuah kehidupan yang indah. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang muncul dalam kehidupan jemaat era sekarang ini. Sama dengan orang-orang Ibrani. Biar dorang penuh dengan masalah karena tinggal di padang gurun, air susah sekali. Dulu satu botol begini 10.000 dulu. Itu di kota. Kalau sampai di Sinai bisa 7 kali lipat. Air lebih berharga dari emas kali padang gurun. Orang tidak mau makan emas, tapi kalau air orang sini minum. Nah, sehingga perayaan-perayaan kita seperti ini akan mendorong kita semua untuk bukan hanya hati dan pikiran kita terfokus kepada seremoni atau perayaan seperti itu, tapi kita merefleksi tentang semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan ada tekad baru yang akan kita susun dalam rangka untuk melanjutkan karya yang telah dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kalau begitu, orang perayaan menjadi perayaan yang berguna dan bermanfaat, berfaedah bagi Tuhan tapi juga bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat kita bersyukur dalam perayaan ulang tahun jemaat ke-184, ke-87 di bersinode, dan ke-57 Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tugas tanggung jawab di provinsi yang kita cintai ini, di jemaat dan juga dalam lingkup persekutuan Gereja Masih Injil di Minahasa, baik yang ada di tanah Minahasa maupun di luar tanah Minahasa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ini saya sampaikan ada salam dari Pak Bupati. Tadi pagi saya bersama
Dan kemudian saya mau sampaikan, sebelum saya menyampaikan sambutan kali orang yang lagi ini dia ini sesuatu yang baru. Bagaimana pemerintah bersangkutan dengan orang yang masih pakai toga? Saya mau sampaikan ke saudara tidak usah bingung karena memang seperti kenyataan ini bukan baru sekarang. Dulu waktu Israel, Yehuda, maksudnya kalau Israel kan itu Israel bagian barat, Yehuda itu Israel bagian selatan. Waktu dibuang ke Babel, di zaman Raja Nebukadnezar, orang kemudian dikembalikan setelah 70 tahun kemudian. Nah, ada gelombang ulang yang dipimpin oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Orang semua itu adalah imam dan nabi. Tapi kemudian diangkat menjadi bupati. Ukurannya kalau kata orang di sini semacam gubernur lah di Yudea, yaitu Nehemia. Dan Nehemia mendapat tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak parah waktu itu karena dihancurkan di zaman Nebukadnezar. Itu istilah Menegel Fasa. Dan kemudian dia bisa membangun sekalipun ada tantangan-tantangan yang muncul, tapi dia bisa bangun dalam waktu yang tercepat 52 hari. Sampai 2 bulan. Kalau masalah sekali kan buat saya. Besok itu tidak usah jemaat kalau dia kalau sambutan seperti itu. Karena memang kita berbeda sampai mati. Sekalipun saya sudah minta resign atau berhenti dari PNS bagi kapasitas wakil ketua sinode, tapi juga saya sebagai pendeta yang terakhir sampai mati saya tetap pendeta. Saya akan bacakan sambutan bupati. Malam ini bagi jamaah yang sementara bersyukur merayakan ulang tahun ke-184 Domingo Sinode ke-87 dan Provinsi Sulawesi Barat ke-57. Yang saya hormati Ketua Badan Kerja Majelis Berdasar saya dan berdasar satu kelas dari PDA kuliah kita lakukan satu kelas. Berdasar kita sempat 2 kali udah istirahat kita. Maka dari dia satu angkatan PDA satu kelas. Kita siap ini orangnya serius betul. Orangnya serius. Dia tidak banyak opsi, tidak banyak hadiah. Itu dulu tak tahu dia begitu karena kelas 11 kan mau tahu. Maka dia tahu juga tentang kita, cuma yang bilang. Yang saya hormati pimpinan kecamatan Pak Camat, Pak Kapolsek, bersama dengan Ibu, para orang tua yang hadir, yang saya hormati tokoh-tokoh utama dari golongan denominasi yang lain yang diundang, yang saya hormati teman-teman kasus seperti sekolah putih tapi tidak hijau, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, warga jemaat, warga masyarakat, semua saya panggil kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersyukur karena kenyataan Tuhan telah menuntun persekutuan jemaat Immanuel sehingga boleh berusia 180 tahun. Kalau orang mengandalkan kekuatan manusia, kan tidak bisa karena cuma Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Orang juga bersyukur karena gereja masih diberi nahas dalam bersinode. Nah ini musik terang jelas. Begitu setelah mandiri lepas dari gereja Protestan Indonesia yang dulunya disebut dengan Illicet Care.
gereja negara, gereja dari Belanda. Yang pertama-tama mekar adalah Agoni, itu anak tertua dari GPI, Gereja Protestan Indonesia. Kedua Timor, Unik. Ketiga, Kasulu, ketiga. Keempat, GPIB. Dari 12, kalau orang di Sulawesi Utara ini anggota cuma kemudian mendaftar anggota apa? Berita. Ya. Dan kalau kita boleh berulang tahun ke 57 dalam kebersamaan kita di tengah tugas pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Orang Pesulut ini dulu pernah menjadi pusat dari beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Artinya bahwa orang Minahasa jadi gubernur sampai di Sulawesi Tengah. Di wilayah lebih luas, jadi Gorontalo. Sekalipun ada juga orang-orang dari Jawa, dari luar. Nah, orang bersyukur karena semua ini boleh berjalan, tapi juga kita perlu memaknai hal apa yang merupakan berkat Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga lengkaplah sudah. Kita mengingat tentang berkat Tuhan bagi gereja ini, bagi jemaat Immanuel, bagi sinode ini, bagi Provinsi Sulawesi Barat, sehingga kita harus juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bersama di tengah persekutuan jemaat ini. Dalam kehidupan bersama sebagai gereja masjid Minahasa, dalam bersinhodos, berjalan bersama, dan kemudian dalam kebersamaan kita untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara, sehingga orang bukan cuma menghitung-hitung berkat Tuhan, tapi juga harus punya komitmen untuk membangun daerah dan gereja yang ke depan. Kita bersyukur juga karena sebenarnya permasalahan yang sementara kita hadapi sekarang, yaitu masalah yang paling pelik adalah masalah COVID-19. Kita diingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, termasuk dalam perayaan HUT Jemaat. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan minum bersama. Nah, ini jadi banyak acara-acara sekarang makan minum bersama ya dibatasi. Sekarang kan banyak sudah langsung di kota-kota. Nah, malah ada juga punya TPI. Beberapa pertama di kota, rumah di orang. Karena orang Minahasa ini kan kalau bicara soal makan itu luar biasa. Ditambah lain resesi, orang resepsi terus, kan gitu. Nah, kita perlu mengingat bahwa pada tanggal 2 Oktober ini daerah kita telah ditetapkan dalam masyarakat ya, sudah 2 minggu yang lalu telah masuk dalam level 2 PPKM. Karena masih ada tambah kasus 3 orang aktif lagi dan total yang akumulasinya adalah 1.384 yang positif. Dan 1.323 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Ada 15 orang masih dalam perawatan dan 46 orang lain yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi dari pertama itu ada 1.384. Nah, salah satu indikator yang perlu kita upayakan dalam rangka penanggulangan COVID ini adalah vaksinasi. Sekarang vaksin tahap 1 baru sekitar 42,1%. Yang divaksin dosis 1, yang divaksin dosis 2 baru 18,2%. Padahal vaksin sekarang ini banyak sekali. Yang harus divaksin di daerah kita berjumlah 189.263 orang. Belum tercapai. Masih mana ada lebih jauh dari orang untuk vaksin. Oleh sebab itu kami selalu ingatkan, termasuk juga kalau misalnya di daerah ini di kecamatan
hari ini kalau ada inisiatif dari gereja untuk bersama-sama dengan pemerintah, boleh bikin vaksinasi di sini, nanti undang semua golongan di masyarakat. Karena tadi di lokasi kan agak luas dibuat begitu. Jadi kita bersama dengan nanti Pak Camat hubungi Kapus. Boleh untuk atau camat inisiatif lah, supaya makin banyak orang daerah yang divaksin. Kemudian kita juga diingatkan tentang ancaman perubahan iklim yang ekstrim. Di Mitra baru minggu yang lalu kena banjir bandang. Orang di sini bukannya, tapi jangan pikir orang aman. Sewaktu-waktu bisa. Sebab itu orang bekerja sama baik pemerintah maupun masyarakat. Jangan sembarangan buang sampah. Tadi kita kemarin ada orang buang sampah di got-got. Salah satu kamu turun kredit untuk Bogor. Nanti berpikir siapa yang buat Bogor ini? Jadi kasihan itu orang-orang di bagian bawah. Kalau orang yang lagi ini buang sampah dari atas begitu dari ke bawah, kalau orang-orang di bawah atau orang untuk kena banjir. Jangan sampai kesalahan kita ditimpakan kepada orang lain. Berdosa dari orang begitu. Jadi orang-orang yang suka buang sampah sembarangan juga masih berdosa. Karena apa? Karena Tuhan mengendaki keteraturan. Orang-orang yang suka buang sampah sembarangan hambur. Kita juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dari berbagai potensi kasus-kasus kriminal. Ini masih termasuk ini kasus kriminal. Jadi pihak gereja, nah ini kita mau sampaikan juga. Tolong masyarakat, kalau kita tidak salah ada laporan dari hukum tua yang lalu waktu di acara peresmian di mana itu di bawah seorang gini, kalau dia bilang ibu gue bilang gini, orang di kampung ini angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran. Bahaya ini. Kalian lihat ini push ini ya, pasangan usia subur di bawah 40 tahun yang seberkeluarga. Katanya anak-anaknya ada yang belum punya anak, ada yang cuma satu. Baik-baik. Yang esok-esok di kampung ini dia semua jadi tak berpenghuni. Kedua jadi orang asing di negeri sendiri. Makanya kalau Tuhan masih berikan kemampuan untuk kita untuk mendapatkan keturunan, jangan cuma satu, minimal 4. Ya kalau cuma 2 kan cuma ganti suami istri. Kalau tidak bertambah tapi cuma 1. Kalau anak bertambah 2, sama kita punya anak 4. Tapi anak 4, laki-laki, pertama dan kedua laki-laki, tadi jadi angka laki-laki. Laki-laki saja. Kalau puji Tuhan sekarang sudah punya cucu 3, semua laki-laki. Jadi mesti gimana ini? Apa? Nanti sahabatnya setelah lewat kampung pun semuanya asal. Yang masih pus, tolonglah. Ini minta tolong. Ya kalau angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran, bahaya. Ini tidak main-main juga. Saya serius. Jangan terjadi kemudian hari tanpa ini menjadi tangga yang sunyi-sunyi. Ditinggalkan karena kekurangan. Nah, salah satu indikatornya adalah orang dari luar yang akan datang ke sini. Dan orang yang ada di sini akan menjadi orang asing di negeri sendiri. Apalagi kalau ada masyarakat yang suka jual-jual tanah. Biar susah hidup, marjan sama yang jual-jual tanah ya. Apalagi kalau jual tanah ke orang dari luar. Ya. Kenapa saya tegaskan ini? Karena memang Tuhan tidak menciptakan tanah untuk 2 atau 3 kali, cuma 1 kali dia ciptakannya. Dan tanah itu tidak berkembang biak seperti manusia.
Lebih spesifik lagi dari tanah lah, dari ibu tanah kita diciptakan. Nah ini baik-baik. Orang Jawa jual bakso di tanah, orang Minahasa ada yang jual tanah di bakso. Ini serius saudara-saudara. Gitu kan? Tolong, apalagi daerah ini akan dijadikan sebagai daerah wisata. Tolonglah, jangan kurang ke tanah, jangan jual tanah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ada hal-hal yang kita fokus itu memang betul menjadi perhatian kita bersama, dan itu tugas yang harus dikoordinir oleh pemerintah dan juga gereja. Karena gereja dan pemerintah adalah mitra. Kalau mitra berarti sejajar untuk melaksanakan tugas ini. Demikian kita akan dapat membangun daerah kita ini, bangsa kita ini, dan secara khusus karena Minahasa Selatan, sehingga Minahasa Selatan ke depan akan maju berkembang dan sejahtera. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, berkat Tuhan Pengelebiran. Tuhan Yesus memberkati cita layak besar. Bupati Minahasa Selatan, Rangki Doni Bongkar, Saudara Nabi. Demikian, terima kasih. Puji dan syukur atas kasih sayang Tuhan. Kita boleh beribadah syukur di hari Minggu ini, tanggal 3 Oktober tahun 2021, dalam suasana hari ulang tahun Jemaat Gereja Immanuel Wiolati yang ke-184 dan hari ulang tahun Gereja Sinode yang ke-87 dan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-57. Atas nama panitia peringatan Hari Raya Gereja tahun 2021 mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada kami saat ini, yang kami hormati dan kasihi Bapak Pendeta Petra Yani Rembang yang telah melayani ibadah minggu kita di rumah gereja saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati akan tugas dalam pemerintahan sebagai Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam mengayomi melayani masyarakat Minahasa Selatan. Begitu juga dengan tugas pelayanan sebagai pendeta. Diberkati juga bersama keluarga yang saat ini bisa hadir bersama dengan Ibu Yuliwati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pada rombongan dari Bapak Pendeta yang sudah menampingi boleh beribadah saat ini dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Badan Pekerja Majelis Jemaat, Rasus, perangkat pelayanan yang telah turut beribadah saat ini dan bersama-sama mensukseskan kegiatan ibadah syukur pada hari ini. Tuhan sumber berkat kiranya memberkati pelayanan yang dilakukan saat ini. Terima kasih buat para tamu undangan, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi yang ada di Wiolati atau Wiolati Barat, hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di Jemaat Gereja Immanuel Wiolati. Terima kasih untuk pemerintah kecamatan yang saat ini bisa hadir adalah Bapak Camat, Bapak Hizkia Polres Dinas Sosial bersama dengan Ibu dan keluarga, para jajaran yang ada. Terima kasih untuk pemerintah Desa Wiolati Barat, pejabat hukum tua yang kami hormati, Bapak Erikson Kaburanian SC, bersama perangkat desa yang bisa hadir saat ini dan Ibu, seluruh hukum tua se-Kecamatan Karelan yang ada, yang bisa hadir juga pada saat ini, para jajaran yang telah turut beribadah bersama dengan kami di Jemaat Immanuel Wiolati. Terima kasih juga untuk Kapolsek Karelan, Bapak Ibtu Antonius Tugelaka. Terima kasih untuk teman-teman panitia peringatan Hari Raya Gereja tahun 2021
kehidupan teman-teman panitia, mensukseskan segala apa yang direncanakan, dan ibadah syukur kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah turut hadir beribadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Suksesnya akan beribadah syukur tentunya tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kita merayakan syukur hari ulang tahun Jemaat Immanuel Wiyawati. Itu adalah suatu wujud penyertaan Tuhan yang dinyatakan melalui karyanya yang sungguh besar dan mulia bagi Jemaat Immanuel Wiyawati. Akhir kata, Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita semua dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Sekali lagi, atas nama Panitia Peringatan Hari Raya Gereja tahun 2021 Jemaat Gemih Immanuel Wiyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun, selamat bersyukur Jemaat Gemih Immanuel Wiyawati yang ke-184 tahun. Pak Tuhan, Bapak Lawiran. Saat ini saya memanggil